وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ وعاف عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال أيضا في الحديث الأخرى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratul Mukarramin wal Mukhtaramin yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, segenap para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para kiai, para asatiz ajengan, serta para ustazah, serta segenap para takmir masjid, musola dan langgar, para imam, para khatib, para bilal, para muadzin, serta yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, pimpinan Pondok Pesantren An-Najah, yakni Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Subrawi Nawawi SPDI MM. Kita doakan beliau semoga Allah berikan panjang umur dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Semoga Allah berikan beliau keistiqomahan dalam perjuangannya. Serta yang sama-sama kita hormati segenap para kiai, para asatiz, para habaib yang tak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, serta yang hadir Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, serta segenap masyarakat dan warga, wabil khusus para jamaah hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang insya Allah yang malam hari ini hadir berkumpul di tempat yang mulia, di malam yang mulia, memperingati peringatan yang mulia, maka insya Allah yang hadir malam hari ini kelak menjadi manusia yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal. Dan saya doakan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini tidaklah dia pulang dari majelis ini melainkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Semoga yang hadir yang punya penyakit Allah sehatkan penyakitnya. Semoga yang hadir hari ini mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlimpah, bisa pergi haji umroh ke Baitullah. Semoga yang hadir hari ini yang belum nikah cepat nikah, yang lama menjanda ketemu duda. Semoga yang hadir malam hari ini saya doakan yang bawa keluarga Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya anak yang soleh dan solehah. Yang hadir hari ini yang punya hutang, piutang, cicilan, permintaan Allah lunaskan hutangnya. Bu, punya hutang? Pak, hei, Pak, punya hutang? Hutang mekar, ya Allah. Pak, mau hutangnya lunas? Bu, mau hutangnya lunas? Bayar. Mau. Ya Allah. Bu,
Ini insya Allah malam hari ini saya tidak datang sendirian. Jangan khawatir dengan bimbang karena udah sama-sama kita tahu. Betul? Bu, saya bersama tim Wahid Community Ustadz Komarudin, tepuk tangan. Kami berhasil, Bu. Sudah 3 tahun kami mengajukan Kiai izin dengan Bapak Presiden Joko Widodo sejak 3 tahun yang lalu, minta izin dengan Bapak Presiden Jokowi dan dari Pusat Perpustakaan Negara untuk meminta izin untuk membawa manusia purbakala ini keliling Nusantara, yaitu Bang Haji Kiwil. Tepuk tangan untuk beliau. Sengaja saya taruh di dalam, tidak boleh keluar dulu. Kenapa? Mohon maaf, karena udah sepuh, takutnya lama-lama kena angin nanti keropos semua tulangnya. Jadi kita simpan dulu, Kiai. Ya, nanti insya Allah dia akan hadir bersama kita. Bu, kami alhamdulillah sudah 3 tahun saya dikontrak sama Wahid Community. Saya sama Bang Haji Kiwil 3 tahun, selalu bareng, selalu sama-sama. Alhamdulillah, ini orang emang kurang ajar. Kami dakwah mohon maaf, Bu, Masya Allah. Bu, mohon maaf. Sebelumnya pernah nggak lihat Bang Kiwil secara langsung? Belum. Berarti ini baru pertama kali. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ngundang Bang Kiwil ke sini kalau tanpa lewat Wahid Community, tapi di malam hari ini demi Allah kami hadir di sini bersama Bang Haji Kiwil melalui Wahid Community. Demi Allah kami datang ke sini gratis. Alhamdulillah. Mohon maaf, Bu, kalau bukan lewat Wahid Community, maaf Kiai, kalau ngundang saya sendiri dari Jambi ke sini itu 10 juta minimal. Kalau Bang Haji Kiwil, maaf, panggung segede ini paling kecil siapkan uang 50 juta untuk ngundang beliau. Ustadz kok minta bayaran? Ustadz kok matokin harga? Dosa, betul? Siapa bilang betul? Bu, maaf, yang ibu bayar itu, yang mahal itu bukan ceramahnya, betul Kiai? Tapi yang buat ibu bayar uang mahal kepada kita itu ongkosnya, tiket pesawatnya, hotel, makan, minum, bensin, mobil, tuh yang dibayar. Kalau ibu mau ceramah gratis, ayo ke rumah saya ke Jambi, saya omelin 24 jam gratis. Bu, ya sama nih kayak bukan yang dibayarkan ilmunya tapi waktunya. Ya Bu, ini Masya Allah nih safari dakwah kami ini titik terakhir malam ini di Lampung. Setelah dari Lampung kita langsung lanjut lagi di Jawa Tengah, di Cilacap dan sekitarnya. Doain semoga Wahid Community semakin istiqomah. Ya mohon maaf Bu, ya Allah demi Allah Kiai kita nggak dibayar di sini. Boleh tanya sama pimpinan pesantren, ada nggak Kiai Ahmad Subrowi mengeluarkan uang untuk beli tiket? Nggak ada. Pak Lurah ada nggak diminta bayar untuk beli hotel kami? Nggak ada. Ibu-ibu, Bu, semuanya gratis. Alhamdulillah. Ya Allah, tiket beli sendiri, hotel bayar sendiri, mobil cari sendiri, bensin ngisi sendiri, datang sendiri, pulang sendiri, datang gak dijemput, pulang gak diantar. Udah kaya, kurang ajar. Saya alhamdulillah membersamai mereka 3 tahun, Bu. Biasanya saya dakwah di kantor gubernur, kantor bupati, di Malaysia, di kota-kota. Apalagi Bang Kiwil yang artis, mainannya pejabat-pejabat tinggi semua. Semenjak ini nih ikut Wahid Community turun Bu harga kita. Dakwahnya Pak mohon maaf dibawa ke pelosok-pelosok. Karena emang cita-cita mereka, Ustadz, kami dari kampung Ustadz, dulu waktu kami kecil pengen ketemu artis susah. Betul. Makanya mereka ada berjuang untuk dakwah. Bagaimana ustadz-ustadz terkenal televisi bisa datang ke kampung-kampung, masuk ke desa-desa tanpa membebankan panitia. Alhamdulillah.
Seperti saat ini, mohon maaf, saya kadang dibawa ceramah sama mereka. Masuk kampung, keluar kampung, berasa jadi orang kampung. Masuk desa, keluar desa, jadi orang desa. Bu, ini lanjut ini. Sampai jam berapa? Subuh. Astagfirullah. Bu, kalau sampai subuh, ibu yang enak. Ibu duduk nyantai ketawa hahaha. Kalau sampai subuh ibu puas, saya tewas. Bu, ceramah nggak usah panjang-panjang ya. Ceramah nggak perlu panjang-panjang Kiai. Kenapa? Mohon maaf, ceramah itu nggak perlu panjang-panjang. Ceramah itu biar pendek, yang penting masuk semua. Ketimbang panjang masuk separuh. Benar? Betul. Ibu-ibu sini suka yang mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Astagfirullah. Tuh, nenek-nenek panjang masuk semua. Nek, mikirnya kemana? Ceramah. Jangan mikir yang lain. Mentang-mentang malam Jumat. Ya Allah. Ya Allah, Bu. Lanjut ini. Ya Allah, ayo pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Syukuri apa yang ada, hidup tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Asik. Ini ceramah atau konser? Maka dalam hidup ini harus perbanyak bersyukur kepada Allah. Bu, sekarang banyak nih orang-orang yang kurang syukur kepada Allah. Mungkin termasuk kita malam hari ini, betul? Betul. Allah menciptakan kita, mohon maaf Bapak Ibu, Allah kasih nikmat, Allah kasih kita rahmat berkah, gak pernah pilih-pilih, gak pernah pandang-pandang, betul? Yang rajin ibadah Allah kasih nikmat, yang lalai ibadah tetap dapat nikmat. Yang taat kepada Allah tetap dapat nikmat, yang maksiat pun tetap dapat nikmat. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Gak usah boro-boro nikmat yang besar, nikmat yang banyak, nikmat yang kecil kadang kita lalai mensyukuri, betul? Bu, kadang nikmat yang ada di tubuh kita nih, mohon maaf jarang kita syukuri, betul? Bu, mau lihat bukti kita kurang bersyukur kepada Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nih kata Allah, manusia penciptaan Allah yang paling sempurna, penciptaan Allah yang paling mulia, paling baik, paling bagus. Alhamdulillah. Bu, tapi kenapa masih ada orang yang tidak bersyukur dengan penciptaan Allah? Mana buktinya? Sudah bagus-bagus Allah ciptakan jadi laki-laki, malah pengen jadi bencong. Mana ada perempuan? Yang perempuan Allah ciptain bagus-bagus jadi perempuan penuh dengan kemuliaan, pengen jadi laki-laki, jadi tomboy. Ini ciri-ciri kurang bersyukur kepada Allah. Di sini ada kayak gitu? Ada? Ada? Mana orangnya? Hah? Nggak ikut? Berarti nggak ada di sini. Di sini perempuan tulen semua kan? Tapi mohon maaf, ini ketua panitianya mana? Ya Allah Bapak, mohon maaf Pak, udah tahu yang hari ini ceramah dai milenial. Kenapa yang kolonial di depan? Udah Belanda semua nih. Harusnya yang muda-muda, yang cantik-cantik, yang perawan-perawan dong, biar saya bisa milih. Kalau gini yang dipilih, ya Allah. Bersyukur kepada mungkin nggak ada kita yang merubah ciptaan Allah, tapi banyak yang masih kurang bersyukur. Mau lihat buktinya? Bu, sekarang coba Bapak, Pak,
Hei. Sekarang coba ikuti saya. Bapak lihat, ibu lihat temannya, samping, kiri, kanan, depan, belakang. Coba lihat temannya. Perhatiin temannya. Ya, lihat. Perhatiin mukanya. Sekarang saya tanya, ada nggak yang mukanya mirip di sini? Beda semua kan? Sengaja Allah ciptakan berbeda-beda agar timbul rasa syukur kepada Allah. Allah ciptakan ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang hidungnya mancung, ada hidungnya yang longsor. Allah ciptakan model berbeda-beda, bentuk beda-beda, warna pun beda-beda, betul. Ada yang Allah ciptakan putih glowing, alhamdulillah. Ada juga yang Allah ciptakan kuning langsat. Ada juga yang hitam metalik, mengkilat. Sengaja Allah ciptain beda-beda agar timbul rasa syukur kepada Allah. Karena kurang syukur kepada Allah, yang hitam malu, akhirnya suntik putih, infus whitening. Bu, di sini ada yang suntik putih? Nggak ada. Berarti di sini orang-orang yang bersyukur kepada Allah, antara bersyukur atau nggak mampu. Karena mahal, operasi plastik mahal, suntik putih mahal. Jadi kepada bukan bersyukur, nggak mampu intinya. Tapi sekarang, cantik nggak harus mahal, betul. Sekarang udah banyak produk kecantikan, produk pemutih, mudah didapat, murah harganya, betul. Semua bisa pakai, yang menengah ke bawah pakai, menengah ke atas pakai, yang miskin bisa pakai, yang kaya juga pakai. Nama produknya Skin Care. Hah? Iya, Skin Care. Lah, kan tulisannya Skin Care. Yang ceramah siapa? Yang ngomong saya. Masalah buat lo. Ini apalagi Bu, Masya Allah Pak, mohon maaf, apalagi semenjak produk skincare ini mudah didapat, apalagi ditambah sekarang ada toko online terbaru, TikTok Shop. Betul, tinggal klik keranjang kuning dapat promo gratis ongkir seluruh Indonesia. Semenjak produk skincare ini laris manis dan viral, banyak kejadian-kejadian aneh di muka bumi Allah. Seminggu yang lalu ku tengok orang tuh masih hitam. Keluar bahasa Jambi saya Pak. Seminggu kemarin ku tengok masih hitam tuh orang. Semenjak pakai skincare 3 hari langsung berubah. Kulit putih, wajahnya mirip orang Korea, lehernya Afrika. Karena yang pakai skincare cuma wajah, lehernya nggak pakai. Maka jangan berhenti bersyukur kepada Allah. Bu, malam ini saya singkat, padat, jelas, tepat ya Bu ya. Ingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Nabi, adibu auladakum ala thalathatul khisal. Didik anak-anakmu dengan 3 perkara. Bu, punya anak? Punya anak? Pak? Hei! Ini makanya saya malas ngomong sama bapak nih. Dipanggil nggak nyaut, nggak dipanggil tidur. Bener. Ini bapak nih, ya Allah, di mana-mana tidur, betul Bu? Sholat Jumat tidur, pengajian, Maulid Nabi, pembagian nasi bangun, betul? Ya Allah. Pesan Nabi 3. Kalau punya anak didik nih di pesantren, alhamdulillah. Apa pesan Nabi yang pertama? Adibu auladakum ala thalathatul khisal. Didik anak-anakmu dengan 3 perkara, kata baginda Nabi. Yang pertama, hubbun nabiyukum, mencintai nabimu. Bu, Bu, cinta enggak dengan Nabi? Cinta enggak dengan Nabi? Serius cinta? Apa bukti Ibu cinta dengan Nabi? Berapa banyak sunnah yang Ibu kerjakan? Karena kata baginda Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Kalau siapa yang mencinta, siapa yang melakukan sunnahku, menghidupkan sunnahku, tanda dia cinta denganku. Bu, sunnah apa yang Ibu lakukan? Pak, mulai lagi Pak,
sunnah apa yang kita lakukan? Banyak sunnah Nabi. Kalau tidak bisa kita melakukan semua sunnah Nabi, minimal jangan tinggalkan semua sunnah Nabi. Faham? Minimal yang ringan-ringan. Semua orang masuk masjid, tapi tak semua orang masuk masjid ikut sunnah Semua orang masuk WC, tapi nggak semua orang ikut cara Masuk masjid sunnahnya kaki apa Pak? Keluar masjid kaki. Bu, masuk WC sunnahnya kaki apa? Keluar WC kaki. Masuk masjid. Keluar WC. Ulang. Masuk masjid kaki. Keluar WC. Masuk WC kaki. Masuk masjid. Keluar WC. Keluar masjid. Alhamdulillah, diamalin. Itu dah sunnah Nabi. Betul. Mulai malam hari ini, siapa tahu nanti tengah malam kebangun kencing, kebangun mau pipis, buang air kecil, amalkan sunnah Nabi. Ya Allah, tadi apa kata Ustaz ya? Ragu dia, mana udah kebelet mau keluar ya kan? Kiri apa kanan? Akhirnya dia bingung dua-duanya. Bismillah, masuk dua-dua. Penting ikut sunnah Nabi. Yang kedua, bukti kita mencintai baginda Nabi, memperbanyak menyebut baginda Nabi Muhammad. Karena dikatakan man ahabba syai'an fa'aktsaru dzikru. Siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan senantiasa menyebut dan mengingat orang yang dia cintai. Maka bukti kita mencintai Nabi dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bu, pengen nggak dikenal Nabi? Pengen nggak dekat dengan Nabi? Gampang. Kalau mau lihat seberapa kenal Nabi dengan kita, hitung berapa banyak salawat kita untuk Nabi. Karena kadar kedekatan kita dengan Nabi tergantung berapa banyak salawat kita kepada Nabi. Karena kata baginda Nabi Muhammad, inna aulan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Adapun orang yang paling dekat bersamaku di nanti di hari kiamat adalah mereka yang banyak kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salawatan, ayo semuanya. Bu, selawatan siap? Selawatan siap? Kalau saya selawat gini, kekasih kita, jawabnya Nabi Muhammad. Bisa? Idola kita siapa? Nabi Muhammad. Oke, kompak ya? Bisa? Bisa Pak? Coba dulu. Ini meragukan soalnya. Kekasih, ibu-ibu dia, kekasih kita. Oke, siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Semua tangannya angkat ke atas dua-duanya. Yang angkat tangan yang punya penyakit, sehat penyakitnya. Asam uratnya sembuh. Asam lambungnya sehat. Rematiknya hilang. Jantungnya sehat. Semua penyakit sehat. Sambil selawat goyangkan tangan kiri kanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa taraji. Semua atfatayyaji. Yang punya HP hidupkan lampunya. Ya Uhailal judi wal karam.
Semoga yang bersolawat Allah berikan dan Nabi kirimkan syafaat untuk kita. Yang kedua, pesan Nabi yaitu wa hubbu ahli baiti, mencintai ahli keluarga dan sahabat baginda Nabi. Pak, mulai deh. Mencintai ahli keluarga Nabi. Bu, mohon maaf Kiai, sekarang lagi viral polemik nasab. Jangan ikut-ikutan para kiai yang nggak tahu jelasnya, jangan ikut-ikutan. Betul? Yang bukan bidangnya jangan ikut-ikutan. Betul? Mohon maaf, saya cuma punya satu ungkapan, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Betul? Tetap cintai, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Soal iya atau tidak, benar atau salah, serahkan kepada Allah Subhanahu. Anggap kita manusia yang bodoh, orang yang fakir ilmu, ya udah, karena mohon maaf kita wajib memuliakan setiap orang, siapapun dia, apapun pekerjaannya. Betul? Jangan milih-milih dalam hal memuliakan. Insya Allah selamat dunia akhirat. Yang ketiga, pesan Nabi wa qiraatul Qur'an. Kata Nabi, memperbanyak baca Al-Qur'an. Bu, bisa baca Quran? Dalam sehari berapa kali baca Quran? Mohon maaf, kita ini mendadak jadi orang soleh hanya Ramadan saja. Betul. Ketika Ramadan datang, mendadak jadi ahli Quran semua. Bisa menghatamkan Al-Quran 1 bulan, 2 kali, 3 kali. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak nih juga sama nih. Jadi orang alim, orang soleh ketika Ramadan saja. Betul tidak? Yang nggak pernah ke masjid tiba-tiba mendadak rajin ke masjid. Zuhur di masjid, asar di masjid. Kadang dari zuhur sampai maghrib nggak pulang-pulang ke masjid. Bukannya ibadah di bawah kipas angin. Bu, kita harus banyak-banyak baca Al-Qur'an. Tadi dijelaskan oleh kiai kita, khairun nas man 'allamal Qur'an wa 'allamahu, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Bu, kenapa sih mata kita nih penyakitan ketika yang baik-baik? Bener nggak? Baca Quran sebentar sakit mata. Bener. Nonton sinetron taha. Bener. Lihat Quran rabun, lihat duit jelas. Betul. Inilah godaan baca Quran berat. Bu, mohon maaf, jangan sampai kita nih gak ada yang tahu baca Quran. Sekarang lagi banyak surveinya, banyak anak-anak kita yang gak bisa baca tulis Al-Quran. Na'udzubillahimin. Padahal penting baca Quran. Kata baginda Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena nanti Al-Quran di hari kiamat akan menjadi syafaat penolong bagi orang-orang yang suka baca Al-Quran. Mumpung masih muda, belajar baca Quran. Jangan udah tua baru sibuk belajar. Kuping udah budak, mata udah rabun. Bener. Ditanya sama gurunya, Bu, ayo ikut saya Bu. Innahu kana tawwaba. Hah?